Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haryo Gazar Aditya, NPM 1708101172, kelas pengenalan pola paralel A. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan dan mempresentasikan mengenai algoritma K-means. Langsung saja pada pengertiannya. Algoritma K-means adalah salah satu metode data clustering non-hierarki yang mempartisi data ke dalam bentuk satu atau lebih klaster, sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu klaster yang sama, dan data yang memiliki karakteristik berbeda dikelompokkan ke dalam kelompok lain. K-means memiliki sifat unsupervised learning, yang berarti masukan dari algoritma ini menerima data tanpa label kelas. Fungsi dari algoritma ini adalah mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster. Berikut ini adalah beberapa karakteristik algoritma K-means. Yang pertama, input berupa jumlah data dan jumlah klaster. Yang kedua, memiliki n buah data. Yang ketiga, pada setiap klaster memiliki sebuah centroid yang mempresentasikan klaster tersebut. Tahapan algoritma K-means. Yang pertama, tentukan jumlah klaster. Yang kedua, alokasikan data ke dalam klaster secara random. Yang ketiga, hitung centroid atau rata-rata dari data yang ada di masing-masing klaster. Yang keempat, alokasikan masing-masing data ke centroid atau rata-rata terdekat. Dan yang kelima, kembali ke step 3 apabila masih ada data yang berpindah klaster. Kelebihan dan kekurangan algoritma K-means. Kelebihan: mudah untuk diimplementasikan dan dijalankan. Waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan relatif cepat. Mudah untuk diadaptasi dan umum digunakan. Kekurangan: sebelum algoritma dijalankan, buah titik diinisialisasi secara random sehingga pengelompokan data yang dihasilkan dapat berbeda-beda. Jika nilai random untuk inisialisasi kurang baik, maka pengelompokan yang dihasilkan pun menjadi kurang optimal. Yang kedua, jika hanya terdapat beberapa titik sampel data, maka cukup mudah untuk menghitung dan mencari titik terdekat dengan k titik yang diinisialisasi secara random. Namun jika terdapat beberapa atau banyak sekali titik data, maka perhitungan dan pencarian titik terdekat akan membutuhkan waktu yang lama. Proses tersebut dapat dipercepat, namun dibutuhkan struktur data yang lebih rumit. Berikut ini adalah flowchart algoritma K-means dan penjelasannya. Dari flowchart algoritma K-means di samping, sebelum melakukan proses pertama, kegiatan yang pertama kali dilakukan adalah input jumlah klaster. Kemudian baru dilakukan proses yang pertama, yaitu proses menghitung centroid. Setelah itu dilanjutkan ke proses kedua, yaitu menghitung data yang akan dikelompokkan dengan centroid. Lalu kemudian dilanjutkan ke proses ketiga, yaitu mengelompokkan data berdasarkan jarak terdekat atau minimum distance. Dan terakhir, setelah ketiga proses dilalui, dilanjutkan dengan membuat perulangan dengan kondisi apakah posisi centroid tetap dan tidak ada perubahan terhadap datanya. Apabila yes, maka pengelompokan telah selesai dilakukan, tetapi apabila masih ada perubahan centroid atau no, maka kembali ke proses pertama menghitung centroid dan update kembali nilai centroid. Contoh studi kasus algoritma K-means dengan judul Jurnal Penerapan K-means Clustering pada Data Penerimaan Mahasiswa Baru. Studi kasus Universitas Potensi Utama. Penjelasan: dalam penelitian yang dilakukan ini, penulis mengelompokkan data mahasiswa baru tahun ajaran 2014-2015 dengan teknik clustering menggunakan algoritma K-means, di mana algoritma K-means ini mampu mengelompokkan data pada kelompok yang sama dan data yang berbeda pada kelompok yang berbeda, sehingga kelompok data mahasiswa baru tahun ajaran 2014-2015 pada Universitas Potensi Utama yang awalnya tidak terstruktur akan menjadi terstruktur. Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan algoritma K-means clustering pada data penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2014-2015 studi kasus Universitas Potensi Utama. Berikut ini adalah perhitungan teknis dari algoritma K-means dengan judul Jurnal Penerapan K-means Clustering pada Data Penerimaan Mahasiswa Baru studi kasus Universitas Potensi Utama. Sebelum melakukan perhitungan teknis, maka harus diketahui dulu sumber datanya. Ya, sumber data yang didapat
Pada penelitian ini langsung diambil dari universitas potensi utama, di mana data tersebut merupakan data sekunder yang terdiri atas data mahasiswa baru tahun ajaran 2014-2015 dengan banyak data 279 data dengan field yaitu data daftar, gelombang USM, nomor formulir, nomor ujian USM, nama mahasiswa baru, prodi, nilai UAN, dan asal sekolah. Berikut adalah tabel contoh data pendaftaran mahasiswa baru Universitas Potensi Utama tahun ajaran 2014-2015. Setelah diketahui sumber datanya, proses selanjutnya sebelum proses pengelompokan menggunakan algoritma K-means yaitu proses transformasi data. Pada tahap ini dilakukan proses perubahan data. Tujuannya adalah agar data dapat diolah dengan menggunakan algoritma K-means clustering. Variabel yang dipilih pada data pendaftaran mahasiswa baru yaitu adalah nilai UAN, asal sekolah, dan program studi yang dipilih. Berikut adalah tabel hasil transformasi data. Kemudian yang selanjutnya adalah proses pengolahan data menggunakan algoritma K-means dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tentukan nilai K dari jumlah klaster yang ingin dibentuk. Klaster yang akan dibuat adalah 2 klaster. Kemudian yang kedua, tentukan tentukan titik pusat awal dari setiap klaster. Dalam penelitian ini, titik pusat awal ditentukan secara random, dan berikut adalah hasil penentuan titik pusat awal secara random. Setelah itu, dilanjutkan dengan menghitung jarak setiap data dengan titik pusat setiap klaster untuk mengetahui klaster mana yang paling dekat dengan data. Sebagai contoh akan dihitung jarak dari data mahasiswa pertama ke pusat klaster pertama dan kedua. Ya, dan dari hasil perhitungan di atas didapatkan hasil bahwa jarak data mahasiswa pertama dengan pusat klaster pertama sama dengan 0 dan jarak mahasiswa pertama dengan pusat klaster kedua sama dengan 1,41 sekian. Berdasarkan hasil kedua perhitungan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa jarak data mahasiswa pertama adalah yang paling dekat dengan klaster 1, sehingga data mahasiswa pertama dimasukkan ke dalam klaster 1. Dan berikut ini adalah tabel hasil perhitungan setiap data mahasiswa ke setiap klaster iterasi 1. Setelah semua data ditempatkan dalam klaster yang terdekat, kemudian hitung kembali pusat klaster yang baru berdasarkan rata-rata anggota yang ada pada klaster tersebut. Dalam hal ini, jika sentroid yang baru konvergen dengan sentroid yang lama, maka hentikan iterasi. Dan jika tidak, maka lanjutkan iterasi berikutnya. Pengelompokan hasil klaster pada iterasi 1 belum konvergen, maka dilakukan pembangkitan ulang sentroid baru dengan rumus sebagai berikut. Dengan keterangan C sama dengan sentroid data, M sama dengan anggota data yang termasuk ke dalam sentroid tertentu, N sama dengan jumlah data yang menjadi anggota sentroid tertentu. Dan didapatkan titik klaster dengan nilai sebagai berikut. Titik pusat klaster pertama didapatkan nilai 1, 1,75, dan 1,5. Titik pusat klaster kedua didapatkan nilai 2,90, 1,65 sekian, dan 1,47 sekian. Sentroid baru yang dibangkitkan ternyata belum konvergen, sehingga iterasi harus dilanjutkan. Dalam penelitian ini, iterasi clustering data mahasiswa terjadi sebanyak 2 kali iterasi. Pada iterasi kedua ini, titik pusat dari setiap klaster sudah tidak berubah dan tidak ada lagi data. Maka proses iterasi dinyatakan selesai. Berikut adalah tabel hasil perhitungan akhir setiap data ke setiap klaster iterasi kedua. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.